atau apa pembahasan yang akan disampaikan oleh Ibu Dekan yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Dwipa Handayani. Kepada beliau kami persilakan. Ya, mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Dayat. Mohon maaf Ya, Ibu. ada kesalahan teknis Bapak Ibu. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera untuk warahmatullahi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Salam dan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dalam menjalani aktivitas keseharian kita ini senantiasa mendapatkan perlindungan, bimbingan serta kemudahan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Dr. Anda Tiastuti Sri Lestari MM selaku Dekan Fasilkom. Kemudian yang saya hormati juga para wakil dekan, Kaprodi, Sesprodi, kemudian staf serta Bapak Kepala Lab, SPM dan KPM, dan yang pastinya yang saya hormati dan saya banggakan kepada dosen-dosen tetap Fakultas Ilmu Komputer Ubarajaya. Mohon izin pada kesempatan ini saya mewakili Ibu Dekan Fasilkom yang kebetulan hari ini memiliki kegiatan yang bersamaan ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada beberapa yang akan saya sampaikan berdasarkan arahan dari Ibu Dekan. Yang pertama dalam kegiatan pelaksanaan KKN nanti diharapkan kepada Bapak Ibu dosen sebagai dosen pendamping di lapangan untuk mengarahkan mahasiswa KKN-nya untuk kegiatan di bidang IT. Untuk yang pertama. Dan yang kedua, diharapkan juga dalam pelaksanaan KKN, misalkan ada kegiatan dalam bidang UMKM, jadi mahasiswa juga kita arahkan dalam bentuk yang pertama mungkin melaksanakan sosialisasi bagaimana penerapan UMKM itu, kemudian pelatihan dalam mengembangkan UMKM di bidang teknologi. Yang ketiga mungkin bisa membangun jaringan infrastruktur agar UMKM bisa berkembang di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga adalah mungkin sekarang kita mendengar ada yang namanya BUMDes, ya. Nah, BUMDes ini kaitannya yang pertama mungkin di dalam kegiatan KKN bisa mahasiswa ini membantu dalam pelaporan, kemudian pembuatan aplikasi serta membangun jaringan. Ya, jadi itu yang diharapkan di bidang BUMDes. Nah, kemudian ada satu lagi Bapak Ibu, saat ini Dikti sudah menerapkan satu aplikasi. Jadi nanti setelah kegiatan atau sosialisasi pelaksanaan KK ini, saya akan mengirimkan ND dari rektor terkait satu aplikasi yang harus Bapak Ibu sudah gunakan atau download saat ini. Ya, jadi mungkin arahan itu dari Ibu Dekan. Jadi yang pertama di bidang IT, jadi Bapak Ibu DPL untuk mengarahkan, kemudian ke UMKM serta BUMDes. Dan satu lagi titipan dari rektor untuk semua dosen menggunakan satu aplikasi dari Dikti. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Untuk teknisnya dalam kegiatan pelaksanaan KKN bersama mahasiswa nanti akan dijelaskan secara detail oleh Bapak Wakil Dekan kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya atau partisipasinya hari ini. Semoga sehat selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wakil Dekan 2 atas pengarahannya. Baik, selanjutnya yaitu pembekalan
KKN semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 yang akan disampaikan oleh Bapak Priyo Kustanto STMKOM selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita sekalian. Sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu di forum online dalam acara pembekalan kegiatan mata kuliah KKN di Fakultas Ilmu Komputer untuk para dosen yang dalam hal ini kita sebut sebagai DPL, ya, dosen pendamping lapangan. Pada hari Sabtu yang lalu, mahasiswa peserta KKN sudah kami berikan pembekalan dan sudah kami sampaikan kelompok KKN-nya, kemudian kita untuk berkoordinasi awal dengan kelompoknya sebelum berkoordinasi dengan DPL. Karena kami juga menyadari DPL belum kami kumpulkan untuk ada diadakan pembekalan, maka mahasiswa diminta untuk segera membuat koordinator kelompok dan kemudian mendiskusikan awal. Setelah itu baru nanti ketemu dengan DPL-nya. Pada kesempatan hari saya akan menyampaikan beberapa hal yang sama yang kami sampaikan ke mahasiswa supaya persepsi antara DPL dan mahasiswa lebih kurangnya sama, gitu ya. Supaya kegiatan di lapangan bisa selaras antara DPL dengan mahasiswa. Yang pertama, dasar pelaksanaan dari KKN atau kuliah kerja nyata adalah pedoman KKN yang dimiliki oleh Ubara Jaya. Yang kedua, ada surat edaran pada tahun 2020 tentang kesiapsiagaan dan tindakan pencegahan penyebaran infeksi COVID-19 dalam kegiatan belajar mengajar dari Rektor Ubara Jaya. Kemudian ada nota dinas dari Rektor Ubara Jaya terkait dengan kegiatan pengganti kerja praktek, magang, KKN pada tahun 2019-2020 di Semenap. Berikutnya petunjuk lisan dari 1 dan kemudian panduan KKN dari Fasilkom yang sudah dibuat tahun 2021, dan yang terakhir adalah arahan lisan Rektor yang pada rapat pimpinan bahwa pelaksanaan KKN pada semester ganjil 2023 ini dikembalikan terlebih dahulu ke masing-masing fakultas. Artinya apa? Dalam perkembangan kegiatan KKN ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan. Satu, di awal program KKN, jadi Ubara melaksanakan KKN secara terpadu. Artinya minimal sebenarnya 3 fakultas bergabung untuk melaksanakan kegiatan KKN. Di awal program telah pernah dilaksanakan 1 kali seingat saya, gabungan. Jadi kelompok itu adalah kelompok gabungan antara beberapa fakultas dan didampingi oleh 1 DPL melaksanakan KKN di sekitar Kabupaten dan Kota Bekasi. Nah, pada kesempatan semester ini awalnya juga akan dilakukan hal yang sama setelah kita anggap COVID-19 itu mulai berlalu, gitu ya, walaupun ternyata masih ada sambungannya lagi. Tapi kesiapan dari tim yang di level universitas masih perlu banyak koordinasi. Jadi akhirnya diputuskan kembalikan dulu untuk semester ini ke fakultas oleh pimpinan. Oleh karenanya di Fakultas Ilmu Komputer segera menyusun rencana untuk pelaksanaan KKN yang pada kesempatan
semester ini ada sekitar 250 lebih mahasiswa yang mendaftar program mata kuliah KKN di semester ganjil, dan yang sebagian kecilnya ada yang sekaligus melakukan program MBKM. Oleh karenanya kita pisahkan dulu, yang MBKM nanti tidak perlu melaksanakan KKN di lapangan, dan yang tidak KKN, tidak MBKM, baru kita pecah dua lagi, yang kelas A maupun yang kelas B, baru setelah itu kita kelompokkan berdasarkan kedekatan domisili tempat tinggal mahasiswa. KKN yang kita lakukan adalah KKN mandiri. Jadi KKN mandiri ini memungkinkan tempat pelaksanaan KKN ditentukan oleh kelompok mahasiswa dan DPL. Nah, tema yang kita usung pada kesempatan KKN semester ini adalah bangkit bersama dari dampak pandemi COVID-19. Pelaksanaannya berkisar pada aktivitas yang terkait dengan pemberdayaan atau peningkatan kapasitas wilayah atau komunitas lingkungan, atau komunitas di lingkungan, dengan pemanfaatan teknologi pasca COVID-19. Jadi ada yang bisa kita highlight di sini, bahwa dalam rangka kegiatan penanggulangan COVID-19 atau dampak dari COVID-19, kita bisa melakukan kegiatan aktivitas bersama lingkungan masyarakat tempat KKN nanti dalam hal misalnya memberdayakan aktivitas masyarakat atau peningkatan kapasitas wilayah. Bagaimana wilayah itu bisa meningkat dari sisi kualitas kehidupannya gitu, atau mungkin dari sisi sosial ekonominya dengan pemanfaatan teknologi. Oke, berikutnya tujuan dari KKN yang kita lakukan adalah satu, pemberdayaan personal. Artinya apa? Dari sisi mahasiswa ini terutama, meningkatkan kompetensi dan peran mahasiswa sebagai agent of change untuk masyarakat. Jadi kita coba mendorong Bapak Ibu dan rekan-rekan dosen sekalian pada posisi kalau menurut saya Tuturi Handayani saja. Jadi yang lebih aktif adalah mahasiswa. Bagaimana kita mencoba mendorong, memotivasi dan memfasilitasi mahasiswa kelompok KKN ini untuk bisa berperan di dalam masyarakat. Yang pertama, meningkatkan kompetensi mereka, kompetensi anak-anak kita, mahasiswa kita sebagai agen perubahan. Jadi nanti ide-ide kreatif mereka muncul ketika sudah berada di masyarakat. Apa yang bisa mereka lakukan bersama dengan masyarakat itu adalah menjadi tujuan yang baik sekali sebenarnya. Karena posisi kita adalah outsider ya. Posisi kita adalah orang di luar lingkungan masyarakat itu, maka tidak mungkin secara langsung kita dalam hal ini adalah masyarakat dan dosen dan mahasiswa dan dosen KKN itu membuat perubahan langsung nggak mungkin, tetapi bagaimana caranya berkomunikasi dan memberdayakan atau membuat ide-ide aktif di masyarakat supaya kita bisa sama-sama, artinya mereka sendiri yang membangun wilayahnya, mereka sendiri yang nanti ke depannya bisa merubah lingkungannya. Tetapi kita ya mungkin hanya menjadi pemicu gitu ya, trigger. Yang kedua, meningkatkan jiwa kerelawanan dan kemampuan kolaborasi interprofesional dan transprofesional. Jadi kita mencoba dengan program KKN ini melatih mahasiswa kita untuk memiliki jiwa kerelawanan. Jadi mahasiswa turun ke lapangan, ke masyarakat sebagai relawan, dan dengan jiwa kerelawan itu di masyarakat. Berikutnya, memacu kontribusi konkret mahasiswa dalam penanganan COVID-19
dan peningkatan literasi dan numerasi. Nah, ini yang saat ini sedang terus diumumkan oleh pemerintah, yaitu kemampuan literasi dan numerasi yang kalau saya perhatikan di program MBKM yang lainnya juga ini diangkat, contohnya di program kampus mengajar. Dan nah, kemudian pemberdayaan masyarakat. Kalau tadi pemberdayaan personal dari sisi personal mahasiswa kita khususnya itu fokusnya. Kalau ini pemberdayaan masyarakat. Jadi mengembangkan kapasitas pengetahuan dan mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam perubahan perilaku hidup sehat untuk diri sendiri, keluarga, dan komunitasnya. Agar masyarakat di sekitar tempat mahasiswa kita KKN Saya memimpin doa dengan munculnya atau dengan datangnya kita, acara agama Islam. dengan datangnya kita mungkin bisa apa ya, jadi berdaya gitu kan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Berikutnya pemberdayaan institusi. Pak TB lah bisa jawab ini. Maksudnya ISSN blockchain bisa, pakai gamification bisa, Pemberdayaan gitu ya. Tapi institusi, memperkuat kontribusi yang ilmu itu ini bisa. dalam penanggulangan COVID-19 dan sebagai Ya, ini implementasi kebijakan kampus Merdeka Merdeka kampus mengajar. Artinya dari sisi perguruan tinggi kita coba mendorong mahasiswa untuk bisa berkegiatan di luar kampus. Ini adalah bagian dari program kampus Merdeka atau Merdeka Belajar. Jadi, dan dengan mahasiswa turun ke kampus dan bisa berkontribusi dalam hal penanganan untuk akibat COVID-19, maka artinya kampus atau institusi Ubara juga sudah berperan dalam masyarakat. Ini ada yang paling bawah ini agak beda warnanya, bertujuan untuk KKN Mandiri edisi COVID-19 bertujuan untuk meningkatkan kepedulian mahasiswa kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Ubara Jaya, khususnya pada bidang pengabdian masyarakat. Nah, yang di highlight ini artinya bagaimana mahasiswa juga bisa melaksanakan pengabdian masyarakat. Apa ada DPL? Nah, harapannya DPL bisa menjadi bagian dari PKM. Saya yakin dosen-dosen kita banyak sekali punya produk-produk yang bisa diaplikasikan di masyarakat, ya mungkin bersama dengan mahasiswa, karena produk PKM dan produk penelitian dan produk PKM kita sebagai dosen itu lebih banyak, lebih besar nilainya ketika kolaborasi dengan mahasiswa. Jadi artinya produk dosen dan mahasiswa atau sebaliknya produk mahasiswa dan dosen. Sehingga program atau tugas yang diemban dosen dalam hal tridharma, pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat bisa terbantu juga dengan pelaksanaan kegiatan KKN. Kemudian luaran KKN yang diharapkan adalah dengan pelaksanaan KKN ini harapannya dosen yang ditugaskan sebagai DPL khususnya dan juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman dosen yang lainnya dan mahasiswa kelompok KKN yang dibimbingnya itu bisa menghasilkan laporan PKM, laporan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, video dokumentasi atau dokumentasi kegiatan-kegiatan KKN dalam bentuk video itu bisa nanti kita kompilasi menjadi bagian dari kegiatan Prodi Informatika dan Fasilkom yang insya Allah nanti akan kita tayangkan di channel YouTube kita supaya setiap kegiatan KKN ada dokumentasi yang bisa dilihat sampai kapanpun gitu ya, sampai di dunia maya. Oke, lanjutnya dokumen kerjasama dengan mitra dan masyarakat. Harapannya ketika mahasiswa dan dosen turun ke masyarakat, itu bisa juga membantu kami di fakultas untuk bisa menelurkan dokumen-dokumen kerjasama. Kalau waktu-waktu sebelumnya kita belum sampai ke sini, harapannya pada semester ini sudah bisa menjalin kerjasama dalam bentuk ada dokumen kerjasamanya, apakah dengan pemerintah kelurahan, itu kelurahan atau kecamatan,
dengan Fakultas Ilmu Komputer atau dengan komunitas-komunitas masyarakat yang lainnya. Berikutnya adalah jurnal PKM dosen dan mahasiswa serta buku KKN. Kalau buku KKN nanti mungkin fakultas yang akan coba memproduksi ya kegiatan tiap semesternya. Nah, jurnal PKM ini poin penting buat dosen dan juga bernilai buat prodi dan fakultas. Jadi gabungan antara dosen dan mahasiswa menghasilkan satu karya jurnal PKM itu adalah harapan yang bisa kita mudah-mudahan bisa kita terjemahkan ya, kita bisa kita hasilkan di setiap semesternya dari kegiatan KKN. Kalau ada 36 kelompok, harapannya muncul 36 jurnal dari dosen dan mahasiswa. Kita lanjut. Jadwal pelaksanaan KKN secara keseluruhan ada 8 pekan yang kita rencanakan. Di pekan pertama dan kedua, kegiatannya berkisar pada pembekalan pelaksanaan KKN oleh fakultas. Ini sudah kita laksanakan ke mahasiswa dan hari ini kepada rekan dosen DPL sekalian. Kemudian pembagian kelompok. Nah, ini pembagian kelompok sudah dilakukan, tetapi hasil dari kegiatan pembekalan kemarin ternyata ada beberapa mahasiswa yang telat mengisi form online untuk pembagian kelompok. Makanya nanti kelompok yang kemarin sudah di-share di waktu pembekalan mahasiswa akan kami update. Setelah pembekalan, harapannya kelompok mahasiswa segera melakukan konsolidasi ya, koordinasi dan konsolidasi dengan kelompoknya, dengan menunjuk satu orang ketua kelompok itu sudah diarahkan kemarin, dan kemudian baru berkoordinasi dengan DPR. Dan harapannya mahasiswa sudah mulai aktif untuk melakukan observasi lapangan, menentukan program apa yang mungkin bisa dilakukan di tempat KKN yang dituju. Lokasinya, lokasi yang memungkinkan, yang dekat dengan tempat tinggalnya. Jadi dengan demikian harapannya ketika mahasiswa ini melakukan KKN dan dia masih melakukan program pembelajaran reguler di kampus, maka waktu belajar dan sebagainya tidak akan terganggu dengan pelaksanaan KKN. Mahasiswa rapat, mahasiswa meeting dengan kelompoknya dan dengan DPL-nya bisa dilakukan offline maupun online. Dan itu semua sudah menjadi bagian dari logbook kegiatan KKN yang mereka lakukan. Semuanya bisa dicatat, bisa didokumentasikan, dan bisa dimasukkan ke dalam laporan kegiatan. Nah, berikutnya proposal kegiatan KKN harapannya di pekan ke-1 dan kedua ini bisa dihasilkan oleh kelompok KKN. Artinya proposal ini yang menjadi acuan ke depan bahwa kelompok KKN itu akan melakukan kegiatan apa saja. Dan kemudian logbook sudah bisa juga diisi yang dibuat pada pekan pertama dan kedua. Kemudian pada pekan ketiga, keempat, kelima, keenam itu adalah pekan-pekan utama pelaksanaan KKN. Nah, kalau ada 4 pekan, gambaran kami minimal ada waktu 4 kali, gitu kan, minimal ada waktu 4 kali kalau bisa dimaksimalkan. Ada kegiatan di lapangan, kegiatan di wilayah tempat KKN. Yang pertama, pembukaan dan pelaksanaan KKN resmi, itu silakan dipimpin ya, dibuka oleh DPL dan anggota kelompok mahasiswa. Dan pertemuan dengan pimpinan wilayah sudah bisa dilakukan dan harapan kami cukup dipimpin oleh dosen pendamping lapangan. Kemudian pelaksanaan kegiatan KKN itu harapannya kalau arahannya semester ini oleh Pak Wadik 1 kemarin
adalah daring. Sorry, maaf, daring ya. Apa namanya? Cuman ketika tidak memungkinkan, ya silakan juga boleh saja dilakukan secara online atau daring. Tapi harapan kami semua bisa langsung ketemu dengan masyarakat, berdiskusi, berdialog, dan saling memberikan masukan untuk perbaikan dalam kondisi di lapangan secara langsung. Berikutnya pengisian logbook pekanan juga sudah lanjut yang pekan 1 dan 2 tadi. Dan kemudian ada yang perlu diingat sekarang tambahannya adalah monitoring. Monitoring ini dilakukan oleh penyelia yang terdiri dari Pak Wawon, Bu Dipa, saya, Pak Fatur, dan Pak Nukman dari fakultas untuk memonitoring kegiatan KKN. Jadi nanti setiap dosen berkoordinasi dan memonitoring mahasiswanya. Di atas itu penyelia atau supervisor dari fakultas memantau dan memonitoring serta mengevaluasi kegiatan dosen dan mahasiswanya. Pekan kelima dan keenam ini juga masih bisa dilakukan pengabdian masyarakat atau kegiatan-kegiatan yang terkait KKN di lapangan. Logbook juga biasa tetap dilakukan, diisi. Kemudian ada monitoring juga dari dosen DPL dan penutupan kegiatan silakan dilakukan oleh DPL, dipimpin oleh DPL. Jadi kegiatannya dimulai dari pekan ketiga kalau untuk di lapangan yang ketiga, resminya di lapangan ketiga, dan penutupan boleh dilakukan di pekan yang keenam. Nah, kemudian DPL juga bisa membuat laporan dan mengunggah hasil monitoring evaluasi sementara ke fakultas. Di pekan ke-7 dan ke-8 difokuskan untuk pembuatan laporan, edit video, dan draft jurnal PKM masing-masing kelompok. Kemudian juga nanti kita minta bantuannya untuk finalisasi dokumen kerjasama. Nah, berikutnya presentasi dari mahasiswa kelompok KKN kepada dosen pembimbingnya. Dan dosen pembimbingnya wajib memberikan penilaian kepada mahasiswa kelompok KKN-nya dengan porsi yang dilakukan atau bobot yang dilakukan oleh masing-masing mahasiswanya. Artinya kalau mahasiswanya dalam satu kelompok 7 orang, bisa jadi 7 orang itu kontribusi yang berbeda. Artinya boleh menilai, DPL menilai ke-7 orang itu berbeda. Jadi tergantung kontribusi dari mahasiswa dalam kegiatan KKN ini. Artinya nilai tidak harus sama. Ya, artinya dosen yang menilai, DPL bisa menilai si A, si B, si C, siapa yang patut diberikan nilai lebih. Yang di pekan ke-7 dan ke-8 sudah buat dan selesai, kemudian sudah bisa diunggah ke atau dikumpulkan di fakultas. Teknis laporan dan sebagainya nanti ada di panduan dan ada beberapa mungkin di panduan yang mungkin akan kita sesuaikan nanti. Kita share di grup. Itu ada. Kita berikan akses. Berikutnya tahapan pelaksanaan secara umum ini adalah dan kedua ini dan ke-8. Saya kira itu yang secara teknis bisa disampaikan. Kita bisa melihat mahasiswa kita ketika di kelompok kita ada yang punya potensi besar untuk memaksimalkan, misalnya membuat suatu aplikasi komputer membantu masyarakat sesuai dengan kasus yang ada di lapangan, itu lebih baik. Tapi
Kalau tidak, kan kemampuan mahasiswa berbeda-beda. Jadi kalau tidak memungkinkan ya nggak apa-apa. Tapi ada dua hal yang menjadi kegiatan kita. Yang pertama adalah kegiatan utama. Kegiatan utama dari KKN kita adalah kegiatan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan yang ada kaitannya dengan ilmu informatika dan ilmu komputer, baik secara praktis maupun kalau memang ada yang mau buat aplikasi ya silakan. Tapi perlu dipertimbangkan juga waktu dan bobot dari aplikasi tersebut. Kalau terlalu kompleks nanti akan menyulitkan, ya tolong disesuaikan saja gitu ya. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan tambahan. Nah, kegiatan tambahan ini bisa aja dalam bentuk hal-hal kegiatan yang memang biasa dilakukan di masyarakat, dan yang tidak terkait langsung dengan bidang informatika atau komputerisasi. Baik, mungkin dari saya sementara seperti itu. Mudah-mudahan bisa ditangkap dengan jelas. Kalau nanti ada yang perlu ditanyakan bisa diskusi pada sesi diskusi berikutnya. Terima kasih pada Bapak Ibu dosen yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Dari Taufik Wadaya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Priyo Kustanto yang sudah memberikan pembekalan KKN semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Semoga apa yang disampaikan kita semua bisa memahami. Baik, acara selanjutnya adalah tanya jawab mungkin dari Bapak Ibu dosen. Jadi kami persilakan kepada Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya, gitu. Silakan. Pak Dani kan aneh, Pak Dani. Ya, monggo silakan kepada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya? DPL ada insentifnya atau tidak dan sebagainya mungkin. Nah, ini ada yang tanya nih Pak Priyo dari Pak Rahmat Purnomo ya. Panduannya masih sama dengan sebelumnya ya. Apakah ada update gitu? Iya Bapak Ibu, sementara kita masih pakai panduan yang 2021 ya. Fasilkom masih punya satu panduan itu 2021. Tapi mungkin nanti ada tambahan di form-form laporan. Kalau kemarin DPL tidak ada form laporan, mungkin semester ini akan kita tambahkan. Jadi karena DPL punya tanggung jawab untuk memantau dan memonitoring mahasiswanya, tapi kita belum punya instrumennya ya semester lalu. Dan semester ini nanti ada satu form laporan dari DPL. Karena DPL kita berikan kesempatan untuk mendampingi dengan hitungan SKS mengajar. Jadi hitungannya itu 6 kali pertemuan. Jadi untuk bisa mengukur kinerja dari DPL nanti semoga bisa kita berikan ke DPL instrumen untuk memberikan laporan. Jadi sesuai laporan itu nanti akan kita keluarkan kompensasi untuk dosen DPL. Untuk mahasiswa yang ada di panduan itu semuanya adalah biasanya untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa sudah nanti kita share panduannya masih sama, tetapi mungkin perkembangan kegiatannya yang bisa berbeda, artinya konten kegiatan mahasiswanya bisa bervariasi. Tapi untuk sumber penilaian dari DPL, form-form yang lainnya masih kita pakai panduan KKN Fasilkom 2021. Mungkin demikian Pak Rahmat dan Pak Hidayat. Oke, baik, saya lihat ada pertanyaan juga dari Pak Adi Muhajirin di kolom chat.
Pelaksanaan KKN sudah kita mulai sejak dilakukannya pembekalan. Jadi dari pembekalan sampai dengan minggu depan itu ada rentang waktu kegiatan KKN. Jadi harapannya nanti KKN ini sudah bisa selesai sebelum UAS ya, sebelum UAS. Kan ini yang dihasilkan dari program KKN diinput selesai akhir kuliah. Nah, untuk MOU atau MOA justru kita minta bantuan dari kegiatan KKN ini untuk bisa menghasilkan dokumen tersebut. Berapa yang sudah ada di Kota Bekasi sudah di Jaya, maka di level bawahnya kita bisa lanjutkan dengan fakultas dengan mungkin kecamatan atau kelurahan. Oke, jadi ada pertanyaan lagi nih tadi. Ya, dari Pak Joni itu Pak. Untuk Ya, KKN jadi untuk 2002. hitungan dosen DPR menghitungnya Kurang jelas kali Pak, karena putus-putus Pak suaranya, jadi mungkin nggak jelas jawabannya. Silakan Bu Ratna. Ya silakan Bu Ratna yang Ya, terima monggo. kasih. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan. Baik. Mau tanya ke pertanyaan tadi yang Pak Adi sudah tanyakan, itu ada MOU atau MOA kah dari kampus sebagai pengantar kita untuk ke tempat lokasi kita? Itu yang pertama. Kalau menurut saya tadi dari penjelasannya Pak Priyo, kita baru mau membuat, apakah nanti tidak memakan waktu lama gitu, karena kan di sini dikasih timeline-nya tadi 1 bulan ya kalau nggak salah dari penjelasannya Pak Priyo. Itu yang pertama. Yang kedua itu lokasi untuk KKN itu tidak mesti di misalnya di RW atau di RT gitu kan, bisa di suatu tempat misalnya di sekolahan kita mengimplementasi sebuah aplikasi di tempat itu gitu. Itu aja dulu pertanyaan dari saya. baik, terima kasih Bu Ratna. Jadi kalau untuk draft MOU itu nanti kita siapkan. Jadi komunikasi saja dengan pemangku kepentingan di lapangan, dan mungkin kita nanti butuh data siapa yang akan bisa menandatangani di sana. Jika dibutuhkan ya berarti nanti pihak dari fakultas bisa langsung menuju ke lapangan. Artinya draft kerjasama sudah, nanti draftnya ada dari kami dari fakultas. Itu yang terkait dengan MOU ya, MOU dan IA. Terus yang kedua tadi terkait dengan lokasi ya Bu Ratna kalau nggak salah ya. Lokasi kegiatan KKN boleh ditentukan oleh mahasiswa dan DPL, dan itu kalau di daftar kelompok mahasiswa hanya saran dari kami karena melihat domisili dari mahasiswa yang lokasinya berdekatan. Misalnya kalau dia berada di wilayah Bekasi Timur, jadi kita sarankan di situ. Dengan harapan komunikasi ke wilayah atau ke lapangan atau ke misalnya ke RW, ke kelurahan itu bisa lebih memungkinkan. Terus akses mahasiswa dari rumah ke
tempat lokasi KKN juga menjadi lebih mudah gitu karena dekat. Satu lagi apa tadi ya Bu Ratna ya? Maksud saya kalau misalnya KKN ini kan berarti sama juga dengan kita pengabdian ya Pak ya. Berarti bisa di sekolah ya Pak? Boleh saja Bu, silakan saja. Artinya kalau memang memungkinkan di lokasi tersebut kita melaksanakan kegiatan mengaplikasikan kuliah kerja nyata mahasiswa kita, boleh Bu, silakan. Jadi Oke. komunitas dan sebagainya boleh, komunitas masyarakat. Bahkan misalnya sampai ke posyandu gitu ya, itu juga boleh Bu. Oke, terima kasih Pak Priyo. Ya, sama-sama Bu Ratna. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya mungkin? Semua jadi panelis. Untuk yang di kolom chat Pak Joni, jadi untuk KKN di Fasilkom tidak Agak khusus di sini doang, apa kayak ya, sama harus ada sekali pertemuan seperti waktu perkuliahan, jadi nggak perlu di input di SIA atau tadi kan jadi dibilang nanti sama kegiatannya berdasarkan monitoring dosen ML dan waktu supervisor. sponsornya. Kalau mahasiswanya menulis semua kegiatannya di logbook dan nanti disajikan di laporan hasil akhir KKN. Wisnu sih mau. Jadi keluar. Biasanya kali. Assalamualaikum. Halo, Ya, salam Pak Mayadi, silakan. Pak Priyo mau tanya, untuk biaya-biaya itu ditanggung oleh seluruh mahasiswa ya? Seperti biasa gitu ya? Iya Pak, masih seperti semester lalu. Hmm, Jadi kegiatan yang memang nanti muncul dari program kelompok mahasiswa dan masyarakat nanti dibicarakan bersama, gitu. Artinya Ya, tidak ada oke, baik. Baik, tambahan dan lagi mohon dari. diarahkan juga Pak Priyo kepada mahasiswanya atau ke ya anak-anak yang itu KKN. Karena terkadang mereka juga bertanya-tanya gitu, Pak, gimana biayanya gini gitu. Ada nggak dari Oh kampus ya, Pak gitu. Mereka bertanya juga gitu. Kadang-kadang saya bilang kamu sekarang udah lebih mudah dibanding yang sebelum-sebelumnya itu nginep nyewa rumah atau nyewa kontrakan, makan gitu. Sekarang kan kamu nggak nyewa-nyewa gitu kan, gitu. ya betul. Iya, sini Ya lebih Pak, ringan betul. lah biayanya dibanding setahun atau 2 tahun yang lalu gitu. Ya, kalau kita laksanakan KKN di daerah misalnya dan harus apa namanya, mukim di sana 2 minggu atau 1 bulan, itu seperti fakultas lain, itu mereka juga mendapat tambahan biaya yang harus dibayarkan karena untuk makan dan penginapan. Nah, dengan program KKN Mandiri yang dilaksanakan semester ini oleh kita, tadi itu kos-kos untuk hal-hal tersebut karena pelaksanaannya dekat dengan rumah, misalnya dekat ya masih di sekitar kota dan Kabupaten Bekasi, hanya ada satu kelompok yang di Jakarta karena itu domisilinya di daerah Jakarta. Saya kira jadi lebih ringan. Kemudian dari sisi waktu masih bisa nyambil gitu kan, dalam arti masih bisa kuliah dan mengerjakan tugas-tugas lainnya gitu. Ya baik, terima kasih Pak Mayadi. Ya, makasih Pak, makasih Pak. Ya, makasih. Baik Pak Dayat dan Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang perlu didiskusikan? Kalau memang sudah tidak ada, atau mungkin nanti muncul pertanyaan atau yang perlu didiskusikan, bisa kita lanjutkan di WA Group gitu ya, di WA Group atau ditanyakan langsung ke fakultas. Supaya menghemat waktu, jika memang sudah tidak ada yang didiskusikan di forum ini, saya kira Pak Dayat bisa menutup saja ya. Nanti
diskusinya Baik. bisa dilanjutkan di forum WA dan langsung ke fakultas. Terima kasih Bapak Ibu Ya, sekalian. Pak Dayat. baik. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Priyo yang sudah memberikan pembekalan KKN semester ganjil untuk tahun ajaran 2022-2023. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, khususnya Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika yang sudah meluangkan waktunya untuk acara pembekalan ini. Baik, karena kan sudah tidak ada yang bertanya, saya kira untuk acara ini saya akhiri. Ya, ucapkan terima kasih banyak. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu dosen Fasilkom sekalian. Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.